Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham UMVR yang hari Jumat kemarin malah terkena ARB. Apakah saat ini kesempatan kita untuk buy on weakness atau sebaiknya kita wait and see dulu? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham UMVR. Saham UMVR hari Jumat kemarin turun lumayan dalam 6% lebih ke harga 4.975. Dan penurunan ini bisa kita lihat terbentuk gap down. Jadi sebelumnya UMVR trennya bergerak uptrend, setelah sempat sideways di sekitar harga 5.300-an sampai harga 5.400-an. Setelah sideways hari Jumat kemarin, tiba-tiba UMVR langsung terbentuk gap down dan saat ini berada di sekitar support psikologis di harga 5.000. Jadi walaupun hari Jumat kemarin turun 6% lebih dan berada di bawah harga 5.000, support 5.000 belum terkonfirmasi break. Jadi menurut saya selama masih kuat berada di atas harga 5.000, UMVR menarik untuk dipantau. Karena masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali menuju harga 5.300. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai patah dan bergerak turun. Jadi saat ini support psikologis di harga 5.000 belum terlewati. Di bawahnya masih ada support MA50 di harga 4.900. Tapi harus hati-hati apabila support di MA50 ternyata terlewati minggu depan. Karena apabila support di MA50 terlewati, UMVR trennya sudah tidak bergerak uptrend. Jadi sudah mulai melemah dan apabila bertahan di atas garis MA150 trennya akan mulai bergerak sideways. Dan bisa kita lihat penurunan tajam hari Jumat kemarin, ada distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Jadi satu minggu terakhir asing sudah mulai keluar dari saham UMVR. Setelah sebelumnya bisa kita lihat pada saat UMVR bergerak naik, asing terus masuk akumulasi. Jadi ini yang membuat kita harus waspada, karena asing sudah mulai take profit pada saham ini. Jadi sebelumnya pada saat di harga bawah asing mulai koleksi, wajar asing sudah mulai take profit di harga atas. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini mau entry, wait and see dulu lebih amannya. Apabila minggu depan UMVR berhasil naik kembali di atas harga 5.000, teman-teman bisa coba entry. Tapi apabila ternyata harga 5.000 terlewati, menurut saya tetap harus hati-hati karena sebelumnya harga 5.000 beberapa kali menahan kenaikan dari saham ini. Jadi apabila support 5.000 berubah menjadi resisten, ada potensi UMVR menurut saya akan mulai melemah kembali. Jadi balik lagi seperti kondisi pada bulan Mei sampai awal Oktober. Setiap kali mencoba break harga 5.000, gagal break kembali bergerak turun. Jadi apabila harga 5.000 kembali menjadi resisten, walaupun berhasil rebound dari garis MA50, bisa saja UMVR gagal break harga 5.000 dan malah lanjut turun menembus garis MA50 ini. Jadi patokan saya menurut saya di harga 5.000. Apabila minggu depan UMVR berhasil bangkit dan rebound di atas harga 5.000, ini kesempatan untuk entry. Tapi apabila harga 5.000 tidak tercapai, hati-hati apabila teman-teman mau entry. Apalagi terlihat asing terus distribusi saham ini. Selanjutnya kita lihat teman-temannya di satu sektor yang sama. AMRT bisa kita lihat secara tren saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat selalu berada di atas garis MA50 dan 150. Dan setiap kali turun ke garis MA50, berhasil rebound mengetes garis MA50 selalu berhasil bergerak naik. Kayak itu banyak bertanya, Pak, kenapa saya selalu fokusnya garis MA50 150? Di setiap saham saya analisa, saya selalu jadikan contoh kasus. Kenapa? Saya pentingnya garis MA50 150. Mungkin teman-teman pakai garis MA yang lain silakan, tapi untuk saya pribadi saya lebih cocok pakai MA50 dan 150. Kalau bisa kita lihat menyentuh garis MA50 masih bisa bertahan dan bergerak naik sehingga saham tersebut bisa kita hold. Bisa kita lihat setiap kali bergerak naik, saat ini AMRT berhasil naik melewati resisten di 2650 dan saat ini mendekati resisten berikutnya di 2800. Jadi secara tren masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah beli di harga bawah. Apalagi yang berhasil beli pada saat baru break garis MA50 150 ini. Jadi masih sangat layak untuk di hold selama garis uptrendnya belum patah. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk akumulasi 3 hari terakhir ini.
Jadi AMRT saya lihat masih ada potensi untuk mendekati harga 2.800 minggu depan. Tapi harus hati-hati, ada potensi untuk terkena koreksi sementara apabila memang masih gagal break harga 2.800. Dan untuk saham ini saya sudah tidak menyarankan untuk entry di sekitar resisten atau pada saat buy on breakout karena kenaikan saat ini sudah sangat tinggi. Paling aman apabila teman-teman entry itu tunggu mulai sideways dulu di sekitar harga 2.650 atau tunggu terkena pullback ke 2.500 dan mulai bangkit baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Jadi apabila teman-teman mau buy on breakout, teman-teman harus sangat disiplin. Saham Mayora bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 0,41% ke harga 2.430. Dan secara tren satu minggu terakhir ini trennya mulai sideways. Dan terlihat harga 2.400 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham Mayora. Setiap kali berusaha untuk turun di bawah harga 2.400 bisa kita lihat pada saat penutupan masih berada di 2.400. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat di 2.500. Jadi bertahan di 2.400, mencoba untuk naik di atas harga 2.500 masih gagal break, sehingga trennya saat ini sideways. Tapi untuk tren jangka menengah bisa kita lihat Mayora juga trennya masih sangat uptrend saat ini. Dan garis MACD saat ini terlihat juga sudah mulai bergerak sideways. Untuk Mayora jika kita perhatikan penurunan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi, sedangkan asing telah melakukan distribusi. Jadi 2 minggu terakhir jika kita perhatikan asing juga sudah mulai keluar dari saham Mayora. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Mayora juga masih ada potensi untuk turun mengetes harga 2.400 minggu depan. Hati-hati apabila support ini terlewati. Apabila support ini terlewati, Mayora berpotensi saya lihat untuk turun menuju harga 2.200. Karena memang kenaikan Mayora sebelumnya sangat tinggi. Jadi apabila kita lihat saham yang tiba-tiba kenaikan sangat tinggi, hati-hati penurunannya juga bisa lumayan dalam. Sekarang kita coba bandingkan lagi ke saham AMRT tadi. Sama-sama uptrend tapi bisa kita lihat kenaikan uptrend AMRT lebih bagus trennya. Jadi ada naik, ada turun dulu, rebound, naik lagi, bergerak sideways, naik. Sehingga penurunannya juga tidak akan dalam atau tidak akan tajam. Sedangkan Mayora bisa kita perhatikan kenaikan 2-3 minggu terakhir ini memang kenaikannya sangat tinggi. Sehingga hati-hati apabila ternyata support ini terlewati bisa turun lumayan dalam. Jadi apabila teman-teman mau entry saham ini harus sangat disiplin. Sekarang kita akan coba update juga ICBP yang bisa kita lihat secara tren juga 1 minggu terakhir ini mulai bergerak naik. Dan hari Jumat kemarin turun 0,25% ke harga 9.800. Jadi harga 9.800 belum terkonfirmasi break. Dan secara tren ICBP juga saat ini berhasil break garis EMA 50-150 dan mulai bergerak naik kembali. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi asing. Jika kita perhatikan 3 minggu terakhir ini masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga ICBP menurut saya masih menarik untuk dipantau. Karena walaupun bergerak turun, ini masih ada akumulasi, asing terus akumulasi dan secara tren juga saat ini masih bergerak tren. Jadi untuk teman-teman sudah beli di harga bawah menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada potensi minggu depan untuk mencoba break harga 9.800 kembali dan menuju resisten psikologisnya di harga 10.000. Tapi untuk ICBP juga kami sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Karena pada saat mencoba break garis EMA 50-150 di sini kami sudah mulai analisa dan sarankan untuk masuk watchlist. Dan apabila teman-teman mau coba entry, coba lihat saudara ICBP yaitu INDF yang juga beberapa kali kami analisa dalam 2 minggu terakhir ini. Karena saat ini baru mencoba untuk break garis EMA 50-150. Jadi ini menarik untuk dipantau. Kami waktu itu sudah sarankan untuk coba pantau di sekitar garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan bisa coba entry. Untuk saat ini karena belum berhasil break garis EMA 150, masih bisa swing trade apabila gagal break garis EMA 150 atau hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi INDF menarik karena saat ini belum uptrend. Jadi jangan sampai sudah naik tinggi, contoh di sekitar harga 7.000 baru teman-teman baru mau ikutan entry. Jadi INDF bisa dipantau apabila berhasil break garis EMA 150 maka trennya juga akan mulai membaik. Jadi contohnya bisa kita lihat di sini. Setelah berhasil break garis EMA 50-150 bisa kita perhatikan walaupun sempat turun, garis EMA 50-150 sudah berubah menjadi support sehingga bisa menahan penurunan dari saham tersebut. Jadi
INDF bisa kita pantau apabila teman-teman tidak mau entry di harga atas, karena saat ini baru mencoba untuk bergerak uptrend. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi uptrend karena INDF belum terkonfirmasi break garis EMA 150. Tapi bisa masuk watchlist, jangan sampai sudah break baru teman-teman buruan entry di harga atas. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.